Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia
sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Mazmur 37 ayat 37 sampai 39. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kalau kita mempelajari akan murid-murid Tuhan Yesus, maka kita menemukan bahwa tidak semua dari 12 murid-murid Tuhan Yesus itu disebutkan atau diceritakan kisahnya dengan jelas. Kita tahu ada beberapa nama yang sering disebut di dalam Injil. Ada nama Yohanes, ada nama Yakobus, ada nama Simon Petrus, ada nama Yudas, ada nama Matius, dan ada beberapa nama yang hanya disebut sekali di dalam Injil. Tetapi mereka semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang pilihan yang kemudian sejarah mencatat bahwa masing-masing mereka memberitakan akan Injil Kristus itu kepada bangsa-bangsa lain setelah Yesus Kristus mati, disalib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Sejarah mencatat bagaimana murid-murid Tuhan ini pergi ke banyak tempat yang begitu jauh. Sebagian besar mereka, murid-murid Tuhan itu mati sebagai martir. Mereka berani membayar harga Injil itu dengan nyawanya. Sepertinya nama-nama tertentu tidak sering disebut di dalam Injil, tetapi sejarah mencatat bahwa pengaruh hidup dengan Tuhan Yesus, melihat, mengalami apa yang diajarkan Tuhan Yesus, membawa mereka semua, para rasul-rasulnya ini, memberitakan dengan semangat bahkan sampai kepada matinya. Kali ini kita akan belajar tentang Simon Petrus. Akhir hidup Simon Petrus juga tercatat bahwa dia mati di Roma dengan disalib terbalik karena dia tidak merasa layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Dia minta disalib terbalik. Buat Simon Petrus, kematian yang seperti itu adalah kehormatan bagi dia. Kita mungkin heran bagaimana bisa seseorang mau merelakan nyawanya untuk pesan ilahi yang dibawanya. Kalau kita memperhatikan, kalau kita bisa memahami pengalaman murid-murid Tuhan ini dengan Tuhannya, maka kita akan mengetahui bahwa sungguh-sungguh mereka mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan. Bahkan Tuhan berbicara kepada mereka secara pribadi. Markus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Sungguh suatu kisah yang menakjubkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya. Pada zaman itu, profesi nelayan atau penjala ikan adalah pekerjaan yang kasar dan dipandang rendah. Tetapi perhatikan bagaimana Tuhan menghargai profesi yang dipandang orang rendah dan kasar untuk kemudian dibawa pada level yang lebih tinggi. Bagaimana bisa dengan mudahnya seseorang mengikuti Tuhan Yesus. Saudaraku, di zaman itu menjadi pengikut rabi atau berguru kepada seseorang yang fasih Taurat dan hukum-hukum Tuhan menjadi kebanggaan besar. Biasanya hanya orang-orang terpelajar yang ditarik untuk bisa menjadi murid seorang rabi. Sehingga orang-orang itu, para nelayan ini ketika melihat rabi, yaitu Tuhan Yesus mendekati mereka, lalu meminta mereka menjadi muridnya, maka mereka bersegera melepaskan akan mata pencahariannya, melepaskan akan hidupnya, lalu menjadi murid Tuhan Yesus. Buat mereka yang dipandang memiliki pekerjaan rendah dan kasar, kemudian diangkat menjadi murid seorang rabi adalah kehormatan besar. Mereka tidak sadar bahwa rabi yang mereka ikuti adalah Mesias yang akan menyelamatkan bangsa mereka. Rabi yang mereka ikuti adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mereka begitu bergembira bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memiliki kuasa dan melakukan mujizat demi mujizat. Mereka bangga mendapatkan status sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Simon Petrus termasuk orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ada beberapa peristiwa di mana murid-murid yang lain tidak diperbolehkan ikut, tetapi salah satunya Simon Petrus ini adalah orang-orang dekatnya Tuhan. Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-4. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Sungguh suatu peristiwa yang langka dan ajaib. Bagaimana nabi-nabi Tuhan yang dihormati di Israel, Nabi Elia dan Nabi Musa, berbicara kepada rabi mereka, guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Dan Petrus adalah salah satu yang melihat secara langsung penampakan Nabi Elia dan Nabi Musa yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Sungguh suatu pengalaman perjumpaan pribadi yang menggores hati Petrus. Tuhan sepertinya ingin memberikan kepada Petrus pengalaman-pengalaman khusus supaya Petrus bisa disiapkan menjadi pemimpin gereja mula-mula. Dan Petrus bukan hanya dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi Petrus mendapatkan kehormatan besar, menerima pewahyuan tentang siapa dia. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Petrus bukan hanya orang-orang dekatnya Tuhan Yesus, tetapi Petrus menerima akan pewahyuan yang istimewa, pewahyuan yang membukakan masa depannya. Tetapi Petrus juga melakukan beberapa kesalahan. Sebagai seorang nelayan yang kasar dan spontan bicaranya, maka dia tidak memiliki perhitungan dan pertimbangan yang matang atas apa yang dikatakannya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan akan apa yang akan dialaminya sebagai tujuan utama hidupnya, yaitu disalib, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Petrus berjanji akan membelanya dan tidak meninggalkannya. Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Begitu semangatnya Petrus untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia rela mati membela Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu kenyataannya, bagaimana sekian jam kemudian ketika Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat hanya satu nama, Simon Petrus, yang mencoba mendekati Tuhan Yesus dan ingin mengetahui apa yang terjadi dengannya. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke Kayafas, ke imam besar, maka dia ingin mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi pergaulannya dengan Tuhan Yesus selama sekian tahun membuat gaya bahasanya berbeda, sikapnya berubah, karakternya berubah. Sehingga ada orang yang mengenali dia sebagai murid Tuhan Yesus. Dan ketika mereka memergokinya, maka dia menyangkal bahwa dia bukan murid Tuhan. Matius 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
peristiwa penyangkalan orang yang dikagumi dan dihormatinya, orang yang mengubah kehidupannya di hadapan orang-orang lain. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Petrus untuk tenggelam dalam penyesalannya. Setelah dia bangkit, dia memberitahukan kepada murid-murid yang lain, pesan kepada Petrus, sampaikan bahwa aku bangkit, sampaikan kepada Petrus. Nama Petrus ada dalam hati Tuhan karena Tuhan tahu Petrus membutuhkan untuk dibangkitkan dari keputusasaannya. Kemudian di dalam Yohanes 21, ketika Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, maka Tuhan Yesus menanyakan satu hal yang mengubah akan arah kehidupannya. Yohanes 21 ayat 15 mulai. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku, ketika kita belajar tentang hidup Rasul Petrus ini, kita melihat akan kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Kita melihat akan respon langsung dari seseorang yang bicara apa adanya. Hanya Petrus yang berjalan di atas air menyongsong Tuhan di Danau Galilea. Dan Alkitab mencatat hanya Petrus yang bertobat melihat banyak ikan ditangkap, walaupun semalam-malaman dia tidak menangkap seekor pun. Petrus menjadi orang yang lembut hati, yang ingin mengalami Tuhan. Walaupun dia berbuat salah, dia tetap terbuka hatinya untuk Tuhan bangkitkan dia dari keputusasaannya. Mari saudara belajar dari Petrus, dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan tetap membuka kesempatan untuk Tuhan bekerja di tengah-tengah keputusasaannya. Petrus membiarkan Tuhan mengangkat hidupnya, kemudian menentukan akan tujuan hidupnya. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus adalah pemimpin dari gereja mula-mula dan menjadi pemimpin dari semua rasul. Dia tetap setia dengan panggilannya sampai kematian menjemputnya. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu.
bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.